kami memberikan waktu 3 menit untuk memaparkan kehadapan halayak. Untuk itu, marilah kita berikan kesempatan terlebih dahulu kepada paslon nomor urut 1 dengan waktu 3 menit akan dihitung ketika Bapak mulai berbicara. Silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Forkompinda Kabupaten Magelang, yang terhormat Komisioner KPU dan Bawaslu Kabupaten Magelang, yang terhormat Bapak Ibu Perumus dan panelis serta moderator, yang terhormat Bapak Cabub dan Cawabub nomor urut 2, Mas Grengseng Pamuji dan Bapak Said. Yang saya hormati hadirin pemirsa, mendengar, serta segenap sedulur satria dimanapun berada. Kita ketahui bersama bahwa upaya meningkatkan daya saing daerah diperlukan pendekatan yang holistik dan perlu melibatkan berbagai sektor, sehingga diperlukan kebijakan yang mendukung dan menciptakan iklim yang kondusif dan strategis untuk berbisnis. Inovasi tata kelola pemerintahan yang kreatif dan kualitas pelayanan publik yang baik adalah hal yang wajib untuk kami lakukan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Magelang masa bakti 2025-2030. Hal tersebut linier dengan visi pasangan satria, yaitu terwujudnya Kabupaten Magelang yang maju, aman, sejahtera, dan bermartabat. Hal tersebut akan kami wujudkan melalui upaya peningkatan kualitas SDM untuk kemajuan yang berkelanjutan, meningkatkan rasa nyaman dalam pelayanan publik, meningkatkan derajat hidup masyarakat secara material dan sosial, meningkatkan pemerintahan yang inovatif dan bersih. Langkah-langkah yang akan kami lakukan sebagai berikut: mengoptimalkan fungsi Magelang Smart Service. 2. Elektabilitas dan efisiensi serta transparansi APBD, pemberian penghasilan tahap ke-13 dan 14 bagi aparatur pemerintah desa. Demikian yang kami sampaikan. Mari kita ciptakan pilkada yang sejuk dan kondusif melalui politik yang santun, mendidik, dan mencerdaskan masyarakat, serta suasana yang riang gembira. Satria menang, menang, menang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita set terlebih dahulu waktunya. Baik hadirin sekalian, mohon tenang. Kita langsung menuju ke pemaparan visi misi dan program kerja untuk paslon nomor urut 2 dengan waktu yang sama, yakni 3 menit. Akan dihitung ketika Bapak mulai berbicara. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati seluruh warga Kabupaten Magelang, yang saya banggakan, yang saya muliakan hadirin semua yang hadir, terutama sekali paslon nomor 1, Bapak Sudaryanto dan Bapak Agung Trijaya. Saya Grengseng Pamuji dan Sahid, pasangan nomor 2 di pilkada ini, menyampaikan bahwa visi misi adalah landasan dasar dalam penyampaian program ke depan. Dan di dalam visi misi semua berorientasi pada pengurangan kemiskinan. Kemiskinan itu bisa kita lakukan pengurangannya dengan prasyarat 3 prasyarat, yaitu pengurangan beban masyarakat, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan yang ketiga mengurangi kantong-kantong kemiskinan. Ketiga hal tersebut akan kita wujudkan dan kita laksanakan berbasis data.
maka kita Kabupaten Magelang akan berinovasi selaras dengan program nasional terkait dengan Satu Data Indonesia. Kita akan membuat database berbasis desa. Satu big data untuk Kabupaten Magelang yang nanti bisa menjadi data up to date sebagai landasan kebijakan APBD Kabupaten Magelang. Semua itu akan kita rumuskan karena APBD adalah keberpihakan dan keberpihakan diwujudkan di dalam politik anggaran, maka APBD ke depan akan berpihak pada kesejahteraan rakyat. Kami pastikan pendidikan dasar dengan support seragam gratis sampai dengan mahasiswa berprestasi kita biayai, kesehatan gratis dengan segala konsekuensinya, pemerataan bantuan sosial, dan itu akan kita wujudkan dengan efisiensi anggaran yang berbasis skala prioritas. Peningkatan PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, peningkatan retribusi daerah, dan peningkatan DID, memastikan DID meningkat melalui percepatan kinerja daerah. Saya kira rumusan itu akan menjadikan kita semua bisa mewujudkan visi misi ini dengan adil dan merata serta berkeadilan. Terima kasih. Matur nuwun. Terima kasih. Tepuk tangan hadirin sekalian untuk masing-masing pasangan calon malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya habis Bapak. Terima kasih banyak Bapak. Di segmen berikutnya hadirin sekalian kita akan masuk ke pendalaman visi misi. Saya akan membacakan pertanyaan yang telah diformulasikan oleh tim perumus dan juga panelis. Kami akan segera kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami di debat publik putaran kedua pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Magelang untuk menggunakan hak pilih pada hari Rabu 27 November 2024 untuk memilih calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah serta calon bupati dan wakil bupati Magelang tahun 2024-2029. Saya menekankan pula untuk menjaga kerukunan dan toleransi antar warga dalam menghadapi perbedaan pandangan politik. Mari kita jaga sikap yang bijaksana, suasana yang kondusif dan damai. Mohon izin sekalian, kami akan menunjukkan bahwa soal dari panelis untuk debat ini masih dalam kondisi tersegel. Izin kami sampaikan, masih tersegel, jadi memang kerahasiaannya dijamin. Jadi seperti itu, izin nanti setelah ini akan dibuka. Kami dibuka dan kita tata ya. Terima kasih. Oh, apa aku golput aja ya? Jangan. Gunakan hak pilihmu sesuai kata hatimu karena pilihanmu menentukan nasib daerahmu. Jangan lupa, tanggal 27 November datang ke TPS. Pilkada 2024, saatnya menentukan pilihan untuk mewujudkan impian. Hadirin sekalian, kita kembali di debat publik pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang tahun 2024. Saya yakin Bapak Ibu yang di sini ingin memberikan dukungan penuh kepada masing-masing pasangan calon. Di segmen berikut ini kita akan masuk ke pendalaman visi misi. Sudah ada pertanyaan, ini pertanyaan. Kami pastikan bahwa posisi amplop semuanya masih tersegel. Ini merupakan pertanyaan objektif yang dirumuskan oleh tim perumus dan juga panelis yang akan saya bacakan nantinya. Saya minta tolong kepada tim Fishball bisa mengarah ke atas panggung. Jadi di segmen berikut ini Bapak-Bapak antara paslon 1 dan juga paslon 2 bisa langsung secara serentak mengambil tulisan yang ada dalam fishball. Ini secara acak diambil, kemudian dibuka, ditunjukkan huruf apa.
Di segmen berikut ini yang akan mendapatkan giliran terlebih dahulu adalah paslon nomor urut 2. Bapak huruf C. Kita tunggu sejenak, bisa sambil diperlihatkan Bapak. Paslon nomor urut 2, huruf F. Sambil saya catat, Bapak tadi huruf C, paslon nomor urut 2, huruf F. Sekali lagi, rumusan pertanyaan yang tadi kodenya ada dalam fishbowl itu diacak, jadi tidak ada sama sekali yang namanya settingan. Saya terlebih dahulu menuju ke pendalaman untuk paslon nomor urut 2, waktunya untuk menjawab 2 menit 30 detik. Dan Bapak-Bapak mohon pengertiannya, saya tidak akan mengulang pertanyaan ini, saya hanya akan membacakan 1 kali saja. Huruf F untuk paslon nomor urut 2, saya ambil huruf F. Posisi amplopnya hadirin sekalian pemirsa bisa dilihat masih tersegel rapat. Saya akan buka, ini merupakan pendalaman visi misi. Ini pertanyaannya di kertas yang saya tarik dari amplop. Ini saya tujukan untuk paslon nomor urut 2 terlebih dahulu Bapak. Kabupaten Magelang memiliki program Sister Village sebagai upaya pengurangan risiko bencana. Salah satu contoh Sister Village di Kabupaten Magelang adalah antara desa Ngargomulyo dan desa Taman Agung. Pertanyaannya untuk paslon nomor urut 2. Menghadapi bencana Merapi ke depan dan risiko bencana lainnya, bagaimana keberlanjutan Sister Village ke depan? Dengan waktu 2 menit 30 detik, silakan dijawab Bapak. Kuncinya adalah kesadaran masyarakat. Maka kita akan memfasilitasi kesadaran masyarakat terkait bencana, baik dari desa yang menjadi terkena bencana maupun desa saudaranya yang menampung pengungsi. Dan itu semua akan mulai kita data mulai dari awal, mulai dari mitigasi bencananya. Mitigasi bencana kita akan dorong mitigasi berbasis elektronik. Dan kita dorong semuanya fasilitasi jalan yang untuk mengevakuasi itu juga harus baik. Maka harus ada jalan evakuasi yang baik. Fasilitasi pengungsian, fasilitasi untuk rehabilitasi dan rekonstruksi kita siapkan. Sister Village menyiapkan nanti sebuah pola hubungan antara yang terkena bencana dengan yang menerima pengungsi menjadi satu kesatuan masyarakat yang saling membantu sehingga ke depan hubungan ini bisa terbangun menjadi lebih baik dan peran Kabupaten Magelang adalah memfasilitasinya. Memfasilitasi fasilitas di dalam bencananya, memfasilitasi fasilitas dalam pembangunan bencana terjadi. Terima kasih. Ada waktu Bapak ingin ditambahkan? Silakan. Bisa ditambahkan, masih ada waktu. Ya, mungkin tambahkan sedikit, tentunya Kabupaten akan mengoptimalkan Dinas BPWD untuk menyalakan peralatan juga untuk kesiapan fasilitasi untuk pengungsi dan perlengkapannya. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Mohon tenang hadirin sekalian, saya akan langsung melanjutkan ke amplop yang tadi sudah diambil oleh paslon nomor urut 1 yakni huruf C. Tadi kita sudah saksikan bersama huruf C. Saya akan cari huruf C. Amplopnya masih tersegel sekali lagi. Saya langsung buka. Ini sangat rapat ternyata. Saya langsung buka. Ini sangat rapat ternyata. Rapat sekali Bapak Ibu. Tapi saya pastikan pertanyaan di dalam utuh ya. Pertanyaan kali ini ditujukan untuk paslon nomor urut 1 dengan waktu yang sama yakni 2 menit 30 detik untuk menjawab Bapak. Mohon disimak secara seksama. Hasil pengawasan Inspektorat Kabupaten Magelang pada Agustus 2024 menunjukkan setiap tahun masih ada permasalahan pelayanan publik oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terkait penerimaan siswa baru dan mutasi, SOP pelayanan, pengelolaan dana BOS, serta penanganan aduan. Pertanyaannya, apa program yang Bapak tawarkan untuk memastikan masalah tersebut teratasi
dan tidak lagi menjadi masalah yang menahun. Dengan waktu 2 menit 30 detik, silakan Bapak. Terima kasih. Kami, Sudaryanto dan Pak Agung Trijaya, mempunyai program untuk memberikan beasiswa siswa yang berprestasi dan memberikan beasiswa untuk santri berprestasi, sehingga diharapkan permasalahan-permasalahan yang ada kaitannya dengan penanganan BOS dan juga kaitannya dengan penanganan pendidikan di Kabupaten Magelang bisa teratasi dengan baik. Kami menerapkan program untuk mencari permasalahan-permasalahan di lapangan selama 3 hari, untuk kemudian 2 hari ke depan kita menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan. Sehingga permasalahan-permasalahan yang muncul kaitannya dengan pendidikan di Kabupaten Magelang akan segera teratasi. Tentu semua itu butuh perjuangan dan penyiapan APBD, anggaran yang cukup untuk dunia pendidikan. Sehingga diharapkan ke depan Kabupaten Magelang betul-betul terwujud Magelang yang mantap, sejahtera dan bermartabat. Harapannya seluruh masyarakat atau seluruh anak didik di Kabupaten Magelang bisa mengikuti pendidikan yang layak, sehingga kita mampu bersaing di luar daerah untuk bisa meningkatkan Magelang yang bermartabat dan Magelang yang siap bersaing. Sehingga harapannya ke depan Magelang mampu bersaing di tingkat nasional. Terima kasih. Waktunya masih ada Bapak, 25 detik. Ingin ditambahkan silakan. Masih ada waktu Bapak, ingin ditambahkan, cukup? Cukup Bapak. Cukup. Baik, kita set waktunya. Kami mohon kepada tim Fishball bisa naik kembali ke atas panggung. Kita akan mengambil huruf masih di segmen yang sama. Kami persilakan kepada paslon nomor 1, diambil hurufnya Bapak. Secara berbarengan, paslon nomor 2 juga diambil. Sambil saya catat huruf apa yang keluar. Ini untuk panduan amplop pertanyaan yang tersegel yang ada di samping saya. Paslon nomor urut 1 mendapatkan huruf J, Pak ya. Paslon nomor urut 2, Bapak, sambil diperlihatkan huruf D. Baik, di sesi ini pendalaman paslon ditujukan kepada pasangan calon nomor urut 1 yang tadi mendapatkan huruf J. Saya akan pilih huruf J. Amplopnya sekali lagi masih tersegel, kami pastikan bahwa ini pertanyaan tidak bocor keluar sama sekali. Dengan waktu menjawab yang sama, 2 menit 30 detik untuk paslon nomor urut 1. Pemerintah Kabupaten Magelang telah menetapkan 3 sektor unggulan, yaitu pariwisata, pertanian, dan usaha mikro kecil menengah UMKM. Dalam rangka menarik investor pada 3 sektor unggulan tersebut, maka sangat penting bagi pemimpin daerah untuk melakukan pemasaran daerah atau place marketing. Pertanyaannya Bapak, apa strategi dan inovasi yang akan Anda lakukan dalam rangka memasarkan daerah atau place marketing Kabupaten Magelang? Silakan Bapak, 2 menit 30 detik. Terima kasih. Tentu ketika kita menginginkan daerahnya maju dan daerahnya bisa dikenal di luar daerah, tentu kita butuh strategi-strategi khusus untuk melakukan pemasaran di luar daerah. Kami dengan Pak Agung Trijaya mempunyai konsep, kita akan melakukan pemasaran mengikuti pameran-pameran di luar sehingga produk-produk Kabupaten Magelang bisa dikenal di seluruh tanah air. Itu satu. Terus kemudian untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada investor masuk di Kabupaten Magelang
dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan di Kabupaten Magelang. Kami akan memberikan kebijakan yang bisa memberikan keinginan investor masuk di Kabupaten Magelang dengan jalan memberikan kemudahan di dalam mencari perizinan dan memfasilitasi perizinan-perizinan yang dibutuhkan oleh investor sehingga investor mau datang ke Kabupaten Magelang. Dengan bonus untuk tahun pertama kita berikan pajak yang ringan sehingga di Kabupaten Magelang muncul investor-investor yang masuk di Kabupaten Magelang. Itu yang kedua. Kemudian di sektor pariwisata kita akan menggiatkan wisata-wisata di sekitaran Borobudur untuk sebagai penyangga daripada ikon Borobudur yang sudah terkenal di dunia. Kenapa di Borobudur hari ini kunjungannya sebentar itu karena kita belum semua fasilitas ada. Untuk itu kami akan memberikan fasilitas kepada pengusaha-pengusaha perhotelan untuk kemudian mendirikan hotel-hotel di sekitar Borobudur dan untuk restoran kita mengharuskan untuk putra daerah. Harapannya masyarakat di sekitar bisa menikmati daripada keramaian di Candi Borobudur dan sekitarnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Mohon tenang hadirin sekalian, mohon kerjasamanya. Dan kami ingatkan selama masing-masing pasangan calon menjawab, mohon kerjasamanya Bapak Ibu. Kalau bisa tidak ada celetukan atau bahkan yel-yel. Agar masing-masing pasangan calon bisa betul-betul konsentrasi menjawab pertanyaan. Karena pertanyaan hanya akan dibaca satu kali. Saya lanjut ke pendalaman untuk paslon nomor urut 2. Tadi hurufnya D Bapak ya. Saya pastikan D, amplop D. Oke, ini amplop D. Masih tersegel. Saya akan langsung buka pertanyaannya. Ini ditujukan untuk paslon nomor urut 2. Pada Desember tahun 2023 Bapak, Ombudsman RI merilis daftar kabupaten dan kota dengan pelayanan publik terbaik menurut kepatuhan terhadap standar pelayanan publik 2023 di Provinsi Jawa Tengah. Dalam daftar tersebut, Kabupaten Magelang berada pada posisi paling bawah dengan skor 86. Pertanyaannya Bapak, apa program strategis Bapak untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Magelang? Dengan waktu 2 menit 30 detik, silakan Bapak. Yang pertama kali akan saya lakukan evaluasi terkait dengan layanan publik. Kita evaluasi, kita selesaikan datanya untuk menuju good governance. Semuanya akan terukur nantinya berbasis dengan riset by planning. Jadi semua perencanaan akan kita mulai dari perencanaan yang berbasis riset. Kita lakukan monitoringnya dengan benar, kita lakukan evaluasinya dengan benar sebagai bagian dari sebuah proses perbaikan setahap demi setahap. Itu yang akan kita lakukan. Perbaikan itu akan kita lakukan setelah kita tahu permasalahannya apa. Maka pertama kali yang kita lakukan adalah evaluasi dulu pemenuhan infrastruktur layanan publiknya. Kalau sudah ketemu infrastruktur layanan publiknya itu kita evaluasi, sudah ketemu datanya, maka kita lakukan perencanaannya, kita lakukan monitoringnya, kita lakukan evaluasinya. Apakah pelaksanaannya sudah sesuai dengan SOP pelaksanaan atau belum. Ini yang akan kita lakukan. Dari tupoksinya harus jelas, perencanaannya dimulai dari awal dengan perencanaan yang jelas, monitoring berkala kita lakukan, karena ke depan saya dan Pak Syahid sudah menetapkan akan membuka ruang aspirasi bupati di tiap kecamatan sebagai bentuk monitoring dalam pelayanan publik. Itu akan kita lakukan. Selanjutnya setelah itu kita evaluasi pelaksanaannya sebagai modal perbaikan untuk langkah yang akan datang. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak?
Silakan, ingin ditambahkan? Cukup? Cukup Bapak? Cukup. Baik, kita set waktunya. Boleh hadirin sekalian sekarang berikan tepuk tangan untuk masing-masing pasangan calon. Di segmen berikutnya kita masih pendalaman visi misi, tetapi bukan hanya pendalaman visi misi Bapak Ibu hadirin sekalian, tetapi juga ada saling menanggapi antar masing-masing pasangan calon. Kami akan segera kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Hai teman-teman, pada ikut nyoblos gak? Enggak ah. Dampak pada terpilihnya pemimpin yang tidak kredibel, pembangunan terhambat, tidak berdemokrasi, merugikan negara, dan berpotensi manipulasi suara. Jadi tetap ke TPS ya. Ingat, suara kalian menentukan masa depan daerah kalian. Yuk ke TPS! 27 November ada apa ya? Ada apa ya? Aduh, apa ya? Lupa lagi. Ada tugas kuliah kayaknya. Ingat, Rabu Pon 27 November 2024, pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, serentak. Oh iya, pilkada ya? Oh iya, pilkada. Anda kembali di debat publik pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Magelang tahun 2024. Tepuk tangannya boleh hadirin sekalian. Sekarang boleh tepuk tangan Bapak Ibu, tapi ketika masing-masing pasangan calon menjawab, mohon kerjasamanya kita simak bersama jawaban dari masing-masing pasangan calon. Bisa tenang Bapak Ibu, kita langsung masuk ke sesi kali ini. Saya mohon kepada tim Fishball bisa langsung ke atas panggung. Mohon tenang Bapak Ibu, mohon kerjasamanya ya Bapak Ibu ya. Kita dengarkan secara cermat dan juga teliti jawaban dari paslon nomor urut 1 maupun nomor urut 2. Bisa diambil Bapak? Secara serentak. Sambil diarahkan juga ke kamera, dapat huruf apa Pak? Paslon nomor urut 1 mendapatkan huruf I Pak ya. Paslon nomor urut 2, sambil kita perlihatkan juga ke pemirsa yang ada di sini Bapak, dapat huruf L. Baik. Giliran di segmen ketiga ini terlebih dahulu untuk paslon nomor urut 1. Aturan mainnya di segmen ini bukan hanya menjawab pertanyaan, tapi nanti akan ada kesempatan untuk paslon berikutnya menanggapi. Selanjutnya ditanggapi balik dan direspon oleh masing-masing pasangan calon. Saya akan langsung menuju ke paslon nomor urut 1 yang tadi mendapatkan huruf I. Baik, huruf I, amplopnya masih tersegel. Bapak, Ibu dan juga pemirsa yang ada dimanapun Anda berada. Saya langsung buka, ini pertanyaannya. Ditujukan kepada masing-masing pasangan calon. Kalau ada waktu Bapak, baik itu untuk calon bupati maupun calon wakil bupati bisa saling melengkapi satu sama lain. Untuk paslon nomor urut 1. Hasil pengukuran indeks daya saing daerah IDSD Kabupaten Magelang tahun 2022 menunjukkan ada 3 pilar yang skornya masih rendah, yaitu infrastruktur, ukuran pasar. Bapak tawarkan untuk meningkatkan indeks daya saing daerah. Dengan waktu 1 menit 30 detik untuk menjawab, silakan. Terima kasih, Satria. Untuk mengatasi permasalahan itu, kita akan melakukan 1. Prioritas penganggaran belanja modal untuk infrastruktur. Ukuran pasar yang menguatkan struktur industri dalam menghasilkan nilai tambah hasil dari perkembangan iptek, meningkatkan kualitas media kreativitas dan inovasi, memberikan penghargaan dan insentif bagi inovator, memberikan fasilitas hak kekayaan intelektual
atau HKI. Kemudian penerapan inovasi untuk menambah nilai, institusi, kemudian infrastruktur, adopsi, stabilitas ekonomi makro, kesehatan, keterampilan, pasar produk, pasar tenaga kerja, sistem keuangan, ukuran pasar dan dinamisme bisnis, kapabilitas inovasi. Cukup Bapak, ingin ditambahkan? Baik, cukup. Kami lanjutkan untuk tanggapan dari paslon nomor urut 2 dengan waktu 60 detik atau 1 menit. Silakan Bapak. Ya, mungkin saya langsung ke teknis pertanyaan. Mohon izin Bapak, ini hanya tanggapan semata, bukan pertanyaan. Oh ya. Silakan Bapak. Ya. Tanggapan saya terkait tadi yang disampaikan masih sangat teoritis. Maka saya tanyakan bagaimana peran pasar yang di Kabupaten Magelang hari ini pasar belum bisa maksimal dalam penanganannya, dan bagaimana kita mengembangkan potensi-potensi yang di ujung-ujung Kabupaten Magelang ketika internet di ujung-ujung Kabupaten Magelang belum masuk. Sedangkan dunia hari ini, dunia pasarnya masuk ke dalam dunia pasar digital. Terima kasih. Ada waktu Bapak yang ditambahkan? Cukup. Baik, kami persilakan tanggapan kembali paslon nomor urut 1 dengan waktu 60 detik. Silakan. Terima kasih. Ke depan kami akan menganggarkan kaitannya dengan internet gratis untuk kelurahan, untuk sekolahan, untuk pondok pesantren di seluruh Kabupaten Magelang. Sehingga harapannya ke depan Magelang bisa terbuka, Magelang bisa membuka wacana, terasa dunia di dalam satu genggaman tangan. Itu ke depan kita akan melakukan program internet untuk warga di Kabupaten Magelang. Terima kasih. Masih ada waktu. Ingin ditambahkan Bapak? Cukup Bapak. Baik, kita akan lanjutkan. Tadi paslon nomor urut 2 mendapatkan huruf L, Bapak, saya pastikan huruf L. Saya akan langsung mengambil huruf L. Di segmen ini masih saling menanggapi, kita belum masuk ke segmen saling tanya jawab. Saya ingatkan kepada masing-masing pasangan calon, di segmen ini baru saling menanggapi satu sama lain. Ini pertanyaan ditujukan untuk paslon nomor urut 2, harap disimak Bapak. Keunggulan kompetitif daerah dapat dibangun berasal dari berbagai aspek, termasuk inovasi dan branding daerah yang kuat. Kabupaten Magelang belum memiliki branding yang kuat dan spesifik yang menggambarkan potensi daerah. Pertanyaannya untuk paslon nomor 2, apa strategi yang akan Bapak terapkan untuk memperkuat branding Kabupaten Magelang? Silakan Bapak, waktunya 1 menit 30 detik. Ya, kita wujudkan branding Magelang wisata dunia. Dan di bidang pertanian kita pastikan Kabupaten Magelang mempunyai branding lumbung pangan daerah. Dan di sektor UMKM nanti akan kita wujudkan bahwa Magelang yang inovatif. Dalam hal ini kita akan membuat sebuah tata kelola di Kabupaten Magelang berbasis potensi dan riset. Bagaimana kita nanti menumbuhkan potensi-potensi wisata, potensi-potensi UMKM, potensi-potensi pertanian berbasis riset. Sehingga tumbuh sebuah kawasan-kawasan yang berbasis dengan riset. Tersambungkan antar satunya dengan infrastruktur yang baik, sehingga menuju satu tatanan ekonomi yang baik. Contohnya Windusari. Windusari punya kelebihan dari sektor alam, tapi punya kelemahan dari sektor infrastruktur. Sekitaran Merapi, Dukun, Serumbang punya kelemahan dari sektor infrastruktur jalan. Kalau itu semua tersambung dengan Borobudur yang baik, saya yakin akan tumbuh Magelang menjadi wisata dunia. Karena apa? Tersambungkan antar destinasi wisata berbasis potensi lokal dan berbasis riset. Terima kasih. Baik Bapak. Selanjutnya tanggapan dari paslon nomor urut 1, mohon tenang hadirin sekalian.
dengan waktu 1 menit. Silakan Bapak menanggapi. Inovasi dan branding sektor unggulan yaitu pariwisata, pertanian, dan UMKM. Konsep yang diajukan oleh Satria, 1. Profiling sektor pariwisata, pertanian, dan UMKM. Contoh, digitalisasi data sekitar sektor unggulan. Sayembara atau kontes inovasi dan branding, contoh ajang Krenova. Monofolio program priority atau penganggaran berbasis program unggulan. Terakhir, proaktif dalam mengikuti promosi produk unggulan di daerah. Terima kasih. Masih ada waktu yang ditambahkan? Cukup. Cukup Bapak? Cukup. Baik, kami persilakan kepada paslon nomor 2 untuk langsung merespon dengan waktu 1 menit Bapak. Terima kasih. Saya kira tadi yang disampaikan terkait dengan brandingnya. Brandingnya Kabupaten Magelang akan kita bawa Magelang menuju mana. Dan kami Grengseng Sahid itu memastikan Magelang menuju kota wisata dunia. Magelang menuju lumbung pangan daerah. Konsepnya jelas, arahnya jelas, planningnya kita berbasis riset, penataan potensinya kita tawarkan berbasis riset, ada database yang menyambungkan antar desa sehingga ada satu big data di Kabupaten Magelang menjadi dasar kebijakan APBD Kabupaten Magelang. Terima kasih. Cukup Bapak ya. Baiklah hadirin sekalian dan juga pemirsa, untuk tim Fishball bisa kembali bergabung ke panggung. Kita akan ambil lagi huruf yang telah diundi. Terima kasih banyak Bapak apresiasinya, terima kasih banyak Bapak dukungannya. Nanti akan ada waktu untuk memberikan aplaus kepada masing-masing pasangan calon. Baik, bisa diperlihatkan ke kamera, paslon nomor urut 2 mendapatkan huruf E, sementara itu paslon nomor urut 1 mendapatkan huruf N. Baik, di sesi kali ini saya akan langsung memberikan pertanyaan terlebih dahulu untuk paslon nomor urut 2. Paslon nomor urut 2. Baik, mendapatkan huruf E. Amplopnya masih tersegel. Mohon disimak Bapak. Salah satu indikator kemandirian daerah adalah pendapatan asli daerah. Rasio PAD terhadap APBD 2023 adalah 17%. Dalam rangka optimalisasi PAD, pemerintah Kabupaten Magelang telah membuat kebijakan dengan menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang pajak dan retribusi daerah. Pertanyaannya Bapak, apa inovasi yang Bapak lakukan untuk meningkatkan pendapatan daerah tanpa memberatkan masyarakat? Silakan Bapak, waktunya 1 menit 30 detik. Terima kasih. Kami akan melakukan penataan dan penyederhanaan sistem pajak. Evaluasi dan penyederhanaan sistem pajak daerah termasuk jenis pajak dan tarif yang berlaku. Untuk memastikan bahwa pajak yang dipungut sesuai dengan kemampuan dan potensi ekonomi daerah. Yang kedua, peningkatan kepatuhan pajak. Yang ketiga, penguatan sistem pungutan pajak berbasis elektronik. Implementasi sistem elektronik ini saya yakin akan memberikan peningkatan efisiensi pengumpulan pajak, juga mempermudah pengawasan dan pelaporan. Yang keempat, lakukan audit secara teratur dan memastikan bahwa pajak yang dibayarkan sesuai dengan kemampuan wajib pajak. Inovasinya, kita buat aplikasi digital, platform online untuk memudahkan masyarakat membayar pajak, serta memberikan transparansi dalam penggunaan dana pajak yang diterima pemerintah. Dan selanjutnya bagi para wajib pajak yang rentan, kita kasih insentif pajak dan kemudahan dalam akses keuangan dalam melakukan usaha. Terima kasih.
Langsung saja paslon nomor urut 1 untuk menanggapi dengan waktu 1 menit, Bapak silakan. Tentu untuk meningkatkan pendapatan asli daerah kita butuh strategi khusus untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Kita ketika saya dan Pak Agung nanti menjadi Bupati Kabupaten Magelang, kita akan meningkatkan PAD Kabupaten Magelang dari sektor 1, pariwisata, 2, dari sektor PBB, 3, dari sektor galian C, yang itu semua tidak memberatkan masyarakat di Kabupaten Magelang. Itu yang akan saya lakukan ke depan. Baik, cukup. Selanjutnya kami persilakan kepada paslon nomor 2 untuk merespon dengan waktu 1 menit, Bapak silakan. Oh ya. Mohon tenang hadirin sekalian, mohon tenang. Waktu akan dihitung ketika Bapak mulai berbicara, silakan Bapak. Ya, terkait pajak, ini masih banyak lagi yang menjadi potensi tapi belum tergali. Kabupaten Magelang belum pernah menggali pajak dari sektor MBLB. Pajak mineral logam, pajak mineral bukan logam dan bebatuan. Kalau ini kita aplikasikan, potensinya luar biasa. Ke depan kita masih punya pajak pilihan yang nanti menjadi transfer dari pemerintah provinsi. Itu pajak kendaraan bermotor, besok akan ada menjadi wilayahnya daerah, itu potensinya juga luar biasa. Puluhan miliar nanti kita dapatnya. Itu semuanya berbasis tidak mengurangi beban, tidak memberikan beban kepada Waktunya masyarakat. habis Bapak, waktunya habis. Terima kasih Bapak. Selanjutnya pemirsa dan hadirin sekalian, saya akan langsung membacakan pertanyaan yang ditujukan kepada paslon nomor urut 1. Tadi mendapatkan huruf N ya Pak ya. Saya pastikan hurufnya N, sama seperti yang tadi Bapak ambil, huruf N. Amplopnya masih tersegel, langsung saya buka. Pertanyaan kali ini ditujukan kepada paslon nomor urut 1. Terdapat 5 kelurahan dan 367 desa di Kabupaten Magelang kurang optimalnya peran kelembagaan masyarakat, model pemerintahan desa yang tradisional, dan kurangnya kapasitas aparatur desa, serta masalah sinergitas antar desa menyebabkan keberdayaan masyarakat desa terhambat. Pertanyaannya Bapak, apa program kerja yang Bapak lakukan untuk mengoptimalkan keberdayaan desa di Kabupaten Magelang sehingga mampu memperkuat kesatuan dan persatuan warga, serta memperkokoh ketahanan sosial masyarakat di Kabupaten Magelang? Silakan Bapak, waktunya 1 menit 30 detik. Terima kasih. Tentu ketika kita memilih seorang pejabat publik, dalam hal ini kalurahan, kita harus berpedoman kepada intelektualnya. Sehingga ke depan kita dalam penjaringan untuk tenaga-tenaga kelurahan di 5 kelurahan itu, kami akan bekerja sama dengan pihak-pihak perguruan tinggi untuk kemudian bisa mendapatkan seorang tenaga atau seorang pejabat publik yang betul-betul mumpuni sehingga bisa berdaya saing dan bisa mengerjakan segala sesuatunya untuk kemajuan di kalurahan tersebut. Sehingga ke depannya kita berharap untuk masyarakat yang menginginkan bisa berlomba-lomba, bisa bersaing untuk kemudian bisa mengatur atau bisa ambil peran di dalam pemerintahan di desa tersebut. Sehingga ke depannya kemajuan di desa tersebut betul-betul bisa seimbang di 372 desa tersebut. Terima kasih. Kami persilakan selanjutnya untuk paslon nomor urut 2 langsung menanggapi dengan waktu 60 detik. Bapak silakan. Kuncinya ada di sumber daya
manusia. Maka terkait ini kompetensi penguatan sistem pengawasan internal untuk meminimalisir penyalahgunaan kewenangan untuk tindakan-tindakan seperti korupsi kolusi itu bisa dikurangi dan membuka akses kepada publik terkait dengan laporan kinerja aparatur. Semuanya nanti berbasis informasi yang terbuka, berbasis elektronik, masyarakat bisa mengakses sehingga menjadi kontrol bersama terkait dengan aparatur. Sebelumnya dilakukan itu mestinya ada peningkatan kualitas sumber dayanya. Kita fasilitasi peningkatan sumber dayanya agar aparaturnya bisa mengerjakan sesuai dengan SOP yang sudah ditetapkan. Terima kasih. Kami persilakan kepada paslon 1 untuk langsung merespon Bapak, 60 detik. Ke depan kita aparatur desa itu kita akan lakukan lagi untuk pembekalan, peningkatan kapasitas, untuk kemudian pejabat-pejabat di kelurahan itu betul-betul mampu untuk mengerjakan dan bisa menegakkan aturan-aturan yang sudah ditetapkan, baik itu perda maupun undang-undang, sehingga ke depan di kelurahan-kelurahan atau di desa-desa itu nantinya akan mendapatkan, bisa melayani masyarakat, sehingga masyarakat betul-betul terlayani dengan seadil-adilnya. Dan harapannya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tepuk tangan hadirin sekalian untuk masing-masing pasangan calon. Pemirsa dan juga para pendukung tim SES di segmen berikutnya. Ini merupakan bisa dikatakan segmen yang paling seru karena masing-masing pasangan calon akan saling bertanya. Kita akan buka ruang debat terbuka, tapi alangkah eloknya, alangkah baiknya kita potret terlebih dahulu. Boleh saling bersalaman Bapak-Bapak. Saling bersalaman dulu boleh Pak. Sebelum kita masuk ke sesi saling tanya jawab antar pasangan calon. Hadirin sekalian, kami akan segera kembali. Tetaplah di pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang tahun 2024. Sekarang boleh berikan tepuk tangan untuk para pasangan calon yang ada di depan, yang ada di atas panggung hadirin sekalian. Kita akan langsung masuk ke sesi debat terbuka, saling bertanya satu sama lain. Tapi ini secara spesifik saya akan bacakan aturan mainnya, yakni yang pertama kita akan berikan kesempatan kepada calon bupati terlebih dahulu untuk bertanya. Kalau masih ada waktu Bapak, calon wakil bupati boleh menambahkan. Tapi kami tegaskan bahwa yang pertama kesempatan untuk calon bupati terlebih dahulu. Baik Bapak, sepakat? Bapak-bapak, kami ingatkan juga bahwa pertanyaan tidak boleh keluar dari tema, tidak menyerang personal, tidak ada singkatan. Kalaupun ada singkatan harus dipanjangkan, artinya Bapak ya. Karena tema kita pada malam hari ini yakni inovasi tata kelola pemerintah daerah dan kualitas pelayanan publik dalam meningkatkan daya saing Kabupaten Magelang. Mohon tenang hadirin sekalian, kita akan dengarkan bersama di ruang debat terbuka, saling bertanya terlebih dahulu yakni calon bupati. Kali ini saya akan memberikan kesempatan kepada calon bupati, mohon tenang Bapak Ibu, calon bupati nomor urut 2 untuk bertanya kepada calon bupati nomor urut 1 dengan durasi bertanya hanya 35 detik. Bapak akan dihitung ketika Bapak mulai berbicara, silakan. Calon bupati nomor urut 2 bertanya ke calon bupati nomor urut 1. Terima kasih. Saya ingin bertanya, bagaimana strategi paslon nomor urut 1 Pak Daryanto untuk menerjemahkan dan mengimplementasikan manifolo program dalam pengelolaan APBD dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ingin ditambahkan Bapak, cukup? Ya, mengingat pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan telah melakukan perubahan paradigma dari manifolo function menjadi manifolo program. Terima kasih. Baik, kami persilakan kepada calon bupati nomor urut 1 untuk menjawab dengan durasi 2 menit. Silakan Bapak. Tentu ketika kita membuat sebuah penganggaran, kita butuh strategi khusus supaya penganggaran itu bisa
menyentuh di masyarakat. Artinya kita harus melakukan skala prioritas, program mana yang bisa dilakukan dan program mana yang bisa ditunda sehingga ke depan penganggaran APBD itu betul-betul yang baru dibutuhkan oleh masyarakat. Sehingga kita dalam penganggaran betul-betul bisa efisien dan bisa tepat sasaran sehingga masyarakat betul-betul bisa menikmati daripada kebijakan APBD di Kabupaten Magelang ini. Harapan ke depan lagi ketika kita bisa efisiensi, bisa menertibkan penganggaran, kita akan lebih mudah untuk mendapatkan DID-nya. Sehingga harapannya ke depan APBD berikutnya akan mendapatkan tambahan daripada dana dari pusat. Dan yang perlu digarisbawahi bahwa program-program yang dilakukan oleh kabupaten harus linier dengan provinsi maupun pusat. Sehingga ke depannya tidak terjadi tumpang tindih dalam penganggaran, baik itu APBD maupun APBN. Terima kasih. Baik, terima kasih. Cukup Bapak ya. Kami persilakan untuk menanggapi calon Bupati nomor urut 2 dengan waktu 1 menit, Bapak silakan. Dalam perencanaan penganggaran, mestinya kita membutuhkan banyak data dan data itu harus up to date. Kami ingin jawaban dari paslon nomor urut 1, apakah Bapak sepakat kita merujuk pada satu data bagi Kabupaten Magelang untuk memastikan data-data yang up to date, data-data yang bagus, yang dijadikan rujukan kebijakan bagi pemerintah daerah untuk menuju kepada APBD yang berpihak kepada masyarakat. Terima kasih. Masih ada waktu yang ingin ditambahkan Bapak? Cukup? Cukup Bapak ya. Silakan calon Bupati nomor urut 1 untuk langsung menanggapi dengan waktu 1 menit. Saya tidak setuju, karena apa? Di dalam penganggaran seperti tadi sudah tak sebutkan di depan, kita melakukan penganggaran itu berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan daripada masyarakat. Sehingga ketika kita melakukan penetapan APBD itu, betul-betul masyarakat bisa menikmati daripada program APBD tersebut segitu. Sehingga masyarakat yang betul-betul membutuhkan, misalkan masyarakat butuh jalan, butuh jembatan, butuh embung, butuh air minum, dan butuh untuk RTLH, bisa dianggarkan di tahun itu juga. Sehingga kita tidak setuju dengan apa yang disampaikan oleh pasangan 02 tadi kaitannya dengan satu data untuk semua. Jadi Waktunya habis Bapak. Berdasarkan Waktunya habis Bapak. Waktunya habis. Mohon kerjasamanya Bapak. Mohon tenang hadirin sekalian, mohon tenang. Kita masih panjang. Di segmen ini masih panjang, jadi mohon kerjasamanya kita buat suasananya kondusif ya Bapak Ibu hadirin sekalian. Mohon tenang sekali lagi. Karena pertanyaan dari masing-masing pasangan calon akan dibacakan 1 kali saja. Selanjutnya saya persilakan kepada calon Bupati nomor urut 1 untuk bertanya kepada calon Bupati nomor urut 2. Dengan waktu bertanya 35 detik. Silakan Bapak. Terima kasih untuk pasangan 02. Kami hanya ingin bertanya strategi meningkatkan indeks reformasi birokrasi dikaitkan dengan transformasi digital. Cukup. Ya. Cukup Bapak? Oke. Cukup. Baik, silakan Bapak ditanggapi, dijawab dengan waktu 2 menit silakan. Indeks transformasi birokrasi akan kita wujudkan dengan good government. Good governance ini akan kita bangun mulai dari planning, mulai dari monitoring, mulai dari evaluasinya. Disambungkan dengan pelaksanaan elektroniknya, maka semuanya berbasis elektronik.
Maka tadi saya tawarkan kepada Bapak dan Bapak tidak setuju, satu data untuk Kabupaten Magelang selaras dengan satu data Indonesia. Dari satu big data itu mencakup semua potensi yang ada di Kabupaten Magelang, semua data monografi yang ada di Kabupaten Magelang, pelaksananya tercatat di situ, penerimanya program tercatat di situ, semua terukur menjadi satu inovasi berbasis potensi yang ada di Kabupaten Magelang. Itu semua dilakukan dengan riset. Kenapa riset? Riset ke depan akan menjadi guidance kami. Penelitian akan menjadi guidance kami. Apa yang dibutuhkan masyarakat, bagaimana pemerintah mengguidance, memberikan arah kepada masyarakat, dan bagaimana memberikan program itu berbasis data yang akurat. Semuanya dilakukan secara akuntabel dan transparan. Itu semua berbasis elektronik, semua masyarakat, publik bisa mengecek, bisa melihat, bisa mengakses semua potensinya sehingga transparansi dan akuntabilitas bisa terwujud. Terima kasih. Durasi masih ada, ingin ditambahkan Bapak? Cukup? Cukup Bapak ya? Terima kasih. Dengan adanya database desa, harapan pasangan progres betul-betul bisa nanti Waktunya berikan. habis Bapak, waktunya habis, terima kasih. Mohon kerjasamanya hadirin sekalian, dijaga suaranya, audionya agar terdengar jelas ketika disimak masing-masing pertanyaan dari paslon. Selanjutnya saya persilakan kepada Cabup nomor 1 untuk menanggapi dengan waktu 1 menit Bapak, silakan. Di sini saya hanya ingin mengulang pertanyaan saya kepada paslon 02, yaitu strategi peningkatan indeks reformasi birokrasi dikaitkan dengan transformasi digital. Tentu pertanyaan seperti ini kita harus mempunyai konsep penataan struktur organisasi, pemerintah melalui evaluasi kelembagaan OPD, penataan jumlah dan distribusi PNS melalui evaluasi analisa jabatan dan analisa beban kerja. Mengembangkan sistem seleksi dan promosi secara terbuka melalui manajemen talenta. Betul. Cukup Bapak. Kami persilakan calon Bupati nomor urut 2 untuk langsung menanggapi. Waktu Bapak 1 menit akan dihitung ketika berbicara Bapak. Silakan. Ya, terima kasih. Kami masih ingin memastikan bahwa tata kelola pemerintahan dan pembangunan daerah berbasis big data yang terintegrasi. Kenapa? Karena tidak mungkin sebuah kebijakan dibangun atas dasar persepsi, atas dasar suka tidak suka. Kami ingin membangun Kabupaten Magelang berbasis database yang jelas. Peningkatan kompetensi aparatur berdasarkan kompetensinya dan meminimalisir penyalahgunaan kewenangan maupun penyederhanaan pelayanan publik menggunakan teknologi itu yang akan kita lakukan. Maka ketika ini terwujud, maka indeks reformasi birokrasi saya yakin setahap demi setahap akan kita lakukan. Monitoringnya apa? Monitoringnya adalah aspirasi bupati, ruang aspirasi bupati di kecamatan sebagai bentuk monitoringnya. Terima kasih. Waktunya habis Bapak. Mohon tenang hadirin sekalian, selanjutnya kami mohon untuk kali ini giliran calon wakil bupati. Bisa ambil posisi calon wakil bupati, mendekat ke mikrofon Bapak. Baik, Bapak Ibu mohon tenang. Energi positifnya terima kasih banyak, tapi suaranya mohon tenang, kita buat hikmat, kita buat kondusif malam hari ini. Kali ini saya akan berikan kesempatan kepada calon wakil bupati untuk bertanya ke calon wakil bupati sebelahnya. Calon wakil bupati nomor urut 2 bertanya kepada calon wakil bupati nomor urut 1. Dengan waktu pertanyaan 35 detik, silakan Cawagup nomor urut 2 terlebih dahulu. Pak Agung, dengan adanya Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 yang mana untuk anggaran belanja pegawai dimaksimalkan 30% di tahun 2027
dan untuk anggaran belanja modal minimal 40%, maka langkah strategis apa yang akan Bapak lakukan? Terima kasih. Baik, terima kasih. Sebentar Bapak, kita akan atur waktunya. Langsung dijawab Cawagup nomor urut 1 dengan waktu 2 menit. Terima kasih Pak Zahid. Terkait dengan pertanyaan bahwa pada tahun 2027 anggaran belanja pegawai maksimal 30%, maka sudah barang tentu kita harus melakukan efisiensi, kemudian mempertajam prioritas-prioritas anggarannya, dan untuk biaya modal kita tingkatkan dengan tentu saja membuka upaya-upaya peningkatan PAD, kemudian juga peningkatan pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Dengan harapan dengan tambahnya pendapatan di APBD kita, maka belanja pegawai bisa ditekan di angka 30% di tahun 2027, sementara untuk belanja modalnya bisa ditingkatkan. Cukup. Ingin ditambahkan Bapak, masih ada waktu sekitar 40 detik? Cukup. Cukup, baik. Kita langsung ke tanggapan dari Cawagup nomor urut 2. Silakan Bapak dengan Mungkin waktu 1 menit. Menambah pertanyaan saja. Berarti apakah tidak ada solusi lain selain efisiensi dari belanja pegawai, Bapak? Sebentar Bapak, mohon tenang, mohon tenang. Ini berlaku untuk Cawagup, tapi kalau ada waktu calon bupati bisa ikut menambahkan. Bapak Ibu. Bapak Ibu mohon tenang, mohon kerjasamanya. Bapak Ibu mohon tenang, kita buat suasana malam hari ini kondusif. Bapak Ibu mohon tenang, kita buat suasana malam hari ini kondusif. Saya ulangi, mohon kerjasamanya, kita saling menghargai satu sama lain. Bapak Ibu, kami persilakan kepada Cawagup nomor urut 2. Bapak, mohon maaf Bapak, bisa kembali ke kursi Bapak. Cawagup nomor urut 2 untuk memberikan tanggapan dengan waktu, sekali lagi mohon tenang Bapak, kita jaga tata tertib malam hari ini. Cawagup nomor urut 2 untuk langsung menanggapi dengan waktu 1 menit. Kalau masih ada waktu boleh ditambahkan, silakan Cawagup nomor urut 2. Mungkin sedikit menambah terkait dengan efisiensi ini, efisiensi belanja pegawai yang kita dipaksa menuju 30%, padahal faktanya kita hari ini 42%. Ini kan disparitasnya cukup tinggi Pak Agung. Apakah pada posisi ini selain efisiensi tidak ada lagi posisi terobosan-terobosan penganggarannya ataupun terobosan-terobosan inovasinya? Karena menurut saya optimis ini bisa kita kendalikan. Terima kasih. Ingin ditambahkan Bapak? Cukup. Baik, kami persilakan kepada Cawagup nomor urut 1. Bisa ditambahkan kalau masih ada waktu oleh Cabupnya. Silakan Bapak, durasinya 1 menit. Ya, terima kasih Pak Gerengseng. Jadi dari sisi pembelanjaan kita lakukan efisiensi, dari sisi pendapatan kita naikkan. Dengan logika manakala pembelanjaan diturunkan, pendapatan dinaikkan, maka prosentase pembelanjaan diharapkan bisa mencapai 30% di tahun 2027. Makatan. Cukup Bapak? Ingin ditambahkan? Baik. Tepuk tangannya boleh hadirin sekalian, supaya makin cair, makin hangat malam hari ini. Sekali lagi kita mohon kerjasamanya, kita buat kondusif malam hari ini. Sekarang kami akan berikan kesempatan kepada Cawagup nomor urut 1 untuk bertanya kepada Cawagup nomor urut 2. Kalau masih ada waktu Bapak Cabupnya bisa ikut menambahkan. Silakan Cawagup nomor urut 1 untuk bertanya dengan waktu 35 detik. Calon Wakil Bupati nomor urut 1 ke calon Wakil Bupati nomor urut 2. Silakan Bapak. Terima kasih. Pak Zahid, pada bulan September diundangkan Perpres nomor 101 tahun
nomor 101 tahun 2024 tentang tata kelola Taman Wisata Borobudur. Ini aturan yang tentu saja akan berhadapan dengan pernyataan Pak Grengseng di Universitas Muhammadiyah yang berkeinginan menarik Borobudur menjadi milik Kabupaten Magelang. Sampai sejauh mana pertimbangan Bapak? Waktunya habis, mohon maaf Bapak. Kami persilakan kepada Cawagup nomor urut 2 untuk langsung menjawab dengan waktu 1 menit. Terima kasih Pak Agung. Dalam pengertian apa yang dikatakan Mas Grengseng menarik untuk Borobudur menjadi milik Magelang, itulah spirit semangat pasangan Grengseng Syahid untuk bisa mengoptimalkan pendapatan dari Borobudur untuk PAD Kabupaten Magelang. Seperti itu Pak Agung. Masih ada waktu Bapak ingin ditambahkan, silakan. Saya tambah. Dalam komentar saya itu, saya mempunyai sesuatu hal realitas yang kita hadapi hari ini. Bahwa ternyata memang APBD kita belum pernah berbuat untuk Borobudur. Maka ke depan dengan kolaborasi pusat dan daerah kita wujudkan. Semua fasilitas yang ada di Kabupaten Magelang terintegrasi dengan Borobudur. Terjadinya aksesibilitas, amenitas dan atraksi mestinya akan membawa Kabupaten Magelang meningkat destinasi wisatanya. Kita buat jalur wisata dari Sumbing, dari Merapi, dari Merbabu menuju Borobudur. Kenapa? Itulah cara kita memiliki Borobudur. Kita hanya ketempatan Borobudur, tapi kita tidak pernah berbuat untuk Borobudur. Maka hari ini di forum yang terhormat ini saya jelaskan. Bentuk kami mengambil alih Borobudur adalah berperan serta bersama dengan pemerintah pusat bagaimana Borobudur mempunyai peran, mempunyai manfaat bagi Kabupaten Magelang. Terima kasih. Masih ada waktu ingin ditambahkan, cukup Bapak? Cukup. Kami persilakan kepada Cawagup nomor urut 1 untuk langsung menanggapi dengan waktu 1 menit, silakan Bapak. Terima kasih. Jadi pernyataan yang disampaikan di depan publik itu harus akurat dan tidak multi tafsir. Pada saat di Unima, Pak Grengseng menyampaikan akan meminta Borobudur menjadi milik Kabupaten Magelang. Dan itu saya kira akan sulit dilakukan. Dengan terbitnya Perpres 101 2024, kewenangan Borobudur pada zona 1 itu kewenangan Kementerian Kebudayaan, pada zona 2 kewenangan TWCB, kemudian pada zona 3, 4, 5 lah yang diberikan kewenangannya pada pemilik lahan. Sehingga apa yang disampaikan Pak Grengseng saya kira jauh waktunya dari habis kebenaran. Bapak. Waktunya habis. Kami persilakan kepada calon wakil bupati nomor urut 2 untuk menanggapi terlebih dahulu, nanti bisa ditambahkan oleh calon bupati nomor urut 2. Langsung saya tanggapi. Bahwa memiliki Borobudur itu dalam arti bagaimana Borobudur berkontribusi bagi pembangunan Kabupaten Magelang. Hari ini kita semua tahu, orang di Magelang mengatakan bahwa ketika kita ketempatan Borobudur, kita hanya ketempatan kencingnya saja, tidak. Bagaimana kita bisa mengambil nilai dari Borobudur agar bisa bermanfaat bagi Kabupaten Magelang? Solusinya apa? Kelebihannya apa? Potensi wisata. Peran Borobudur sebagai pusat wisata dunia. Peran Borobudur yang ditetapkan menjadi KSPN. Ini kelebihan bagi Kabupaten Magelang. Mari kita berbuat untuk Borobudur dan mengambil kembali Borobudur bermanfaat bagi Magelang. Waktunya habis Bapak. Hadirin sekalian dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, di segmen berikutnya masih debat terbuka
Tapi kali ini pertanyaan berlaku untuk paslon. Jadi Cabup dan juga calon wakil bupati bisa saling berkolaborasi menjawab pertanyaan. Tetaplah bersama kami di pemilihan bupati dan wakil bupati Magelang tahun 2024. Hai teman-teman, pada ikut nyoblos gak? Enggak ah, kerjaan masih numpuk. Aduh, saya jualan ya mas. Enggak, masih banyak pekerjaan di rumah. Apa yang sebenarnya terjadi saat kita golput? Golput akan berdampak pada terpilihnya pemimpin yang tidak kredibel, pembangunan terhambat, tidak berdemokrasi, merugikan negara, dan berpotensi manipulasi suara. Jadi tetap ke TPS ya. Ingat, suara kalian menentukan masa depan daerah kalian. Yuk ke TPS! 27 November ada apa ya? Ada apa ya? Aduh, apa ya? Lupa lagi. Ada tugas kuliah kan? Ingat, Rabu Pon 27 November 2024, pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota serentak. Oh iya, pilkada ya? Oh iya, pilkada. Mohon tenang hadirin sekalian, kita akan melanjutkan di segmen kelima ini. Ini merupakan debat terbuka saling bertanya satu sama lain antar masing-masing pasangan calon. Kita bisa ambil posisi di podium. Di segmen berikut ini yang akan bertanya terlebih dahulu adalah paslon nomor urut 1 bertanya kepada paslon nomor urut 2. Kami mohon kepada hadirin yang di ruangan ini kita buat hikmat, kondusif, meriah boleh. Oke, kami persilakan kepada paslon nomor urut 1 bertanya kepada paslon nomor urut 2 dengan durasi pertanyaan 35 detik. Silakan Bapak, akan dihitung ketika Bapak berbicara. Terima kasih. Kami terkesima dengan apa yang menjadi program-program unggulan dari 02. Kaitannya dengan serba gratis, cukup dengan KTP, berobat, sekolah, dan pajak PBB, serta tunjangan guru ngaji dan madrasah 3 juta, modal usaha untuk Karang Taruna 15 juta per dusun. Itu cara penganggarannya. Waktunya habis bagaimana? Bapak, mohon Terima maaf. kasih. Waktunya habis, silakan. Paslon nomor urut 2 untuk langsung menjawab dengan waktu 2 menit. Kami persilakan. Ya, terima kasih. Masih banyak lagi pendapatan untuk Kabupaten Magelang. Magelang ini mohon izin saudara semua, hadirin semua, luar biasa. Dari efisiensi anggaran berbasis skala prioritas dalam perencanaan OPD, dari kegiatannya saja. Saya pastikan kalau ini bisa kita lakukan seefisien, kita bisa mengambil hampir 100 miliar. Nih yang pertama, itu dari kegiatan di OPD. Peningkatan PAD saya pastikan kita gunakan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak. Kita lakukan itu peningkatannya luar biasa. Apalagi nanti ditambah dengan kegiatan yang elektronik. Besok kita masih punya limpahan pajak kendaraan bermotor dari provinsi. Ini juga puluhan miliar lagi Pak. Kita sudah persiapkan proyeksinya Bapak. Proyeksinya kisaran kebutuhan hampir 200 miliar dan kita dapatkan itu. Kita dapatkan dari mana? Tadi yang sudah saya sampaikan, pajak MPLB kita tetapkan itu tidak mengganggu rakyat kecil. Itu kalau 50 miliar kita pasti dapat. Proyek tol sekarang kita baru jalan, MPLB masih berfungsi besar besok itu. Maka dari ini kita besok akan mendapatkan banyak. Potensi-potensi yang seperti ini yang saya pastikan besok akan kita laksanakan. Besok sudah tidak ada lagi kunjungan kerja berbasis SPPD. Besok kalau kunjungan kerja berbasis jelas arahnya, tugasnya jelas, outputnya jelas. Ini yang akan kita lakukan. Terima kasih. Cukup Bapak ya.
Kami persilakan kepada paslon nomor urut 1 untuk langsung menanggapi dengan waktu 1 menit. Bapak silakan. Terima kasih. Ini saking semangatnya untuk memberikan pada masyarakat sampai menabrak undang-undang. Yang namanya pajak PBB itu diatur oleh undang-undang. Tidak bisa kemudian pajak PBB itu digratiskan. Itu perlu dicatat. Silakan untuk yang lain untuk berinovasi, tapi harus melihat rambu-rambu, undang-undang, peraturan-peraturan yang itu bisa menyengsarakan masyarakat ketika undang-undang itu ditabrak. Terima kasih. Cukup Bapak ya. Silakan tanggapannya paslon nomor urut 2 dengan waktu 1 menit. Silakan Bapak. Terima kasih. Ini juga amanat undang-undang. Bagaimana kita bisa memberikan hal khusus bagi kaum rentan. Kalau orang tidak mampu dipaksa harus bayar pajak. Maka bagi kami yang namanya anggaran itu adalah keberpihakan. Dan APBD adalah sebuah langkah-langkah politik dalam merumuskan penganggaran. Maka di sini tidak semua PBB kita putihkan, kita gratiskan, ya bukan. Ini kaum rentan, orang miskin ekstrim di Kabupaten Magelang kita nolkan pajaknya. Dan itu bisa. Masih ada waktu Bapak ingin ditambahkan? Masih ada waktu paslon nomor 2? Cukup? Baik, cukup. Langsung saja hadirin sekalian dan juga pemirsa, kali ini kesempatan untuk paslon nomor urut 2 bertanya ke paslon nomor urut 1 dengan waktu bertanya 35 detik. Kami persilakan kepada paslon nomor urut 2 bertanya ke paslon nomor urut 1. Silakan Bapak. Terima kasih. Saya ingin bertanya, mungkin ini ahlinya Pak Agung, tapi demi untuk mencari sebuah pengalaman kita harus berbagi Pak Agung. Bagaimana strategi panjenengan bersama Pak Daryanto untuk melakukan inovasi tata kelola pembangunan daerah menyikapi dana transfer pemerintah pusat ke daerah dalam bentuk DAU dan DAK yang termasuk dalam DBHCHT yang semuanya sudah menjadi peruntukan belanjanya. Terima kasih. Baik. Kami persilakan kepada paslon nomor urut 1 untuk menjawab dengan waktu 2 menit. Silakan Bapak. Mohon tenang hadirin sekalian. Silakan Bapak. Terima kasih. Pertanyaan yang bagus. Tentu semua ada aturannya. Semua ada caranya. Semua ada strategi-strategi untuk melakukan hal-hal seperti itu. Kita bisa memaksimalkan, kita bisa mencari solusi untuk kemudian mengatur dana-dana dari pusat ke daerah sehingga DAK dan DAU itu betul-betul bisa dinikmati oleh masyarakat Kabupaten Magelang. Ke depan, hal-hal seperti itu bisa kita maksimalkan. Sehingga betul-betul kita bisa melakukan penyaluran kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya. Kalau mau nambah? Terima kasih Pak Gerengseng. Jadi secara substansi mungkin kita bisa berkonsultasi kepada pemerintah pusat agar dalam memberikan dana transfer ini untuk memberi ruang kepada daerah sehingga daerah bisa menggunakan dana transfer dari pemerintah pusat sesuai dengan kepentingan kebutuhan daerah.
Terima kasih. Cukup Bapak ya. Kami persilakan kepada paslon nomor 2 untuk menanggapi dengan waktu 1 menit Bapak silakan. Ya, terima kasih. Yang saya tanyakan itu adalah strategi inovasinya Bapak. Kita butuh sebuah strategi inovasi karena kewenangan daerah ini menjadi minim ketika semua sudah diputuskan oleh pusat. Terobosan-terobosan apa yang akan kita lakukan? Kalau kita cuma mohon izin, kita cuma melaksanakan apa yang menjadi perintah pusat, itu saya kira itu mohon maaf, kabit saja cukup Bapak. Tapi hari ini kita butuh seorang pemimpin yang butuh inovasi. Maka yang ingin saya tanyakan tadi, inovasinya seperti apa? Ketika di atas sudah diputuskan dan kita di bawah harus mensinkronkan dengan kebutuhan masyarakat yang kadang-kadang tidak cocok antara kondisi lingkungan, kondisi kebutuhan dengan perintah dari pusat. Apa strateginya? Terima kasih. Kami persilakan kepada paslon nomor 1 untuk langsung menanggapi Bapak, waktunya 1 menit. Terima kasih. Kita menganut tata negara otonomi daerah. Otonomi daerah hari ini betul-betul bisa memberikan ruang yang seluas-luasnya untuk kepala daerah untuk melakukan inovasi-inovasi dalam rangka untuk penerapan peraturan-peraturan dari pusat maupun provinsi. Sehingga kedepannya kita harus, walaupun otonomi daerah, akan tetapi kita harus selalu bersinergi dengan provinsi maupun pusat. Sehingga apa-apa yang sudah diputuskan oleh pusat bisa dilakukan di kabupaten dengan memperhatikan hal-hal yang muatan lokal yang betul-betul itu bisa dilaksanakan. Sehingga perundang-undangan itu tidak kontraproduktif. Makasih. Cukup Bapak. Boleh hadirin sekalian berikan tepuk tangannya untuk masing-masing pasangan calon di atas panggung dalam ajang debat putaran terakhir pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang tahun 2024. Hadirin sekalian dan juga pemirsa, kita masih punya 1 segmen lagi, tapi saya mohon kerjasamanya kepada seluruh tim pendukung, tim SES di ruangan ini. Kita bisa jaga tata tertib, kita dengarkan seksama bagaimana closing statement, pernyataan pamungkas sesaat lagi hanya di pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang tahun 2024. Warga Kabupaten Magelang yang ada di venue ini, bisa kita kembali tertib, kita akan sama-sama simak di segmen terakhir, yakni closing statement, pernyataan pamungkas dari masing-masing pasangan calon. Kita akan dengarkan secara jeli karena ini menjadi salah satu tolak ukur memilih di Kabupaten Magelang. Jadi mohon kerjasamanya Bapak Ibu ketika pasangan calon memberikan pernyataan pamungkas, kita dengarkan, tidak ada yang bersuara, kita buat ruangan ini semuanya kondusif. Terlebih dahulu saya akan berikan kesempatan kepada paslon nomor urut 1 untuk memberikan pernyataan penutup dengan waktu 90 detik atau 1,5 menit. Silakan Bapak. Terima kasih. Saya bersama Bapak Agung Trijaya yang dibingkai dalam pasangan Satria sebagai calon bupati dan calon wakil bupati berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintah daerah yang inovatif dan kualitas pelayanan publik untuk meningkatkan daya saing Kabupaten Magelang. Kami berkeyakinan atas ridho Allah SWT, restu dan bimbingan para alim ulama dan nasionalis, serta dukungan dari seluruh komponen masyarakat di Kabupaten Magelang, kami akan memenangkan kontestasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang tahun 2024 ini. Oleh karena itu, kami mengajak seluruh warga masyarakat Kabupaten Magelang yang mempunyai hak pilih pada hari Rebo Pon tanggal 27 November 2024 untuk hadir dan memberikan dukungan serta jangan ragu untuk menentukan pilihan kepada Satria. Pilihlah nomor urut 1, coblos Brengose, coblos Sudaryanto, Agung Trijaya, coblos pasangan Satria. Sebagai penyemangat untuk sedulur-sedulur semuanya, kami akan menyampaikan sebuah pantun, saya tunggu kata cakepnya. Rajutan harmoni nasionalis dan ulama, gambaran sejarah yang imperatif, pilihan nomor urut 1, Satria solusinya,
daya saing yang inovatif. Waktunya habis Bapak. Selanjutnya. Waktunya habis. Terima kasih banyak Bapak. Selanjutnya hadirin sekalian, kita berikan kesempatan kepada paslon nomor urut 2 untuk memberikan pernyataan penutup. Silakan Bapak dengan waktu 1,5 menit. Ya. Saya ingin matur bahwa Kabupaten Magelang ini luar biasa. Keanekaragaman hayati dari 200 DPL sampai 2000 DPL. Potensinya luar biasa. Bahkan di Jawa Tengah kita dikelilingi banyak gunung. Satu-satunya di Jawa Tengah kabupaten dengan lebih dari 4 gunung. Ini Kabupaten Magelang. Maka mari bersama-sama kita membangun Magelang. Kita punya satu-satunya Borobudur yang kita punyai, yang hari ini menjadi mercusuar dunia. Kita bangun Magelang wisata dunia. Untuk siapa? Untuk rakyat Kabupaten Magelang, bukan yang lain. Maka saya pastikan ke depan Kabupaten Magelang akan mendapatkan haknya terkait dengan Borobudur. Dengan apa? Dengan kita berbuat untuk Borobudur. Sehingga nanti saya pastikan Borobudur yang berada di Kabupaten Magelang akan memberikan kontribusi yang positif bagi pembangunan Kabupaten Magelang. Ini yang akan kita bangun bersama-sama. Kita bangun Magelang menjadi lumbung pangan daerah yang mumpuni berbasis riset dan teknologi. Terima kasih. Baik. Sekarang berikan tepuk tangan yang meriah untuk paslon nomor urut 1 dan juga paslon nomor urut 2 boleh. Hadirin sekalian, para pendukung yang ada di ruangan ini, berikan tepuk tangan yang meriah. Debat publik putaran terakhir, pasangan calon bupati dan wakil bupati Magelang tahun 2024 sudah terselenggara. Kami sangat berharap dari KPU Kabupaten Magelang, dari TVRI Yogyakarta, kita hanya menyiarkan, publik masyarakat di Kabupaten Magelang lah yang nanti akan mengambil keputusan untuk mencoblos siapa di tanggal 27 November 2024. Saya Andro Beda Merkuri, mohon maaf jika ada hilaf kata dan juga terima kasih banyak. Boleh tepuk tangan hadirin sekalian untuk KPU, untuk panelis, boleh tepuk tangannya, untuk tim perumus, untuk masing-masing pasangan calon boleh kasih tepuk tangannya. Saya kembalikan ke Mbak Vika, silakan Mbak Vika. Terima kasih Andromeda Merkuri. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah untuk debat publik pasangan calon bupati dan wakil bupati Magelang 2024 yang telah berjalan dengan lancar dan juga kondusif pada malam hari ini. Tadi sudah kita simak bersama jalannya debat publik pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Magelang 2024. Kini saatnya Anda masyarakat Kabupaten Magelang untuk mulai mempertimbangkan calon bupati dan wakil bupati yang akan Anda pilih pada tanggal 27 November mendatang. Dan selanjutnya kami silakan kepada masing-masing pasangan calon untuk bisa maju ke depan. Kita akan segera menutup serangkaian acara pada malam hari ini. Kami juga silakan untuk seluruh hadirin untuk dapat berdiri. Kita bersama-sama akan menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Baiklah pemirsa dan juga hadirin, berakhir sudah seluruh rangkaian acara pada malam hari ini. Saya Norma Novika mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.